Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali kita dalam belajar bersama. Kali ini saya Dono Santoso dari Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kalau ada yang nonton video ini, di mana Sepau itu? Sepau itu ada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya sudah bertugas selama 20 tahun di Sepau. Mau ngajukan pindah, nampaknya orang yang memindahkan pejabat yang berwenang ogah-ogahan. Ya. Segala persyaratan sudah saya penuhi, tetapi belum juga diproses. Tidak tahu apa masalahnya. Kembali ke pembahasan kita. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini ada 6 cara, sehingga judulnya 6 cara menentukan persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran yang berpusat di 0,0. Jadi yang berpusat di 0,0 itu adalah lingkarannya itu. Ya. Kita tahu bahwa sebuah lingkaran itu mempunyai pusat dan jari-jari. Ya, kemudian titik-titik yang dilalui oleh lingkaran itu. Ya. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu disebut dengan pusat lingkaran. Kita langsung saja ke contoh. Ini saya ambil dari soal ujian nasional. Cuma saya lupa tahunnya, tahun berapa. Contoh persamaan garis singgung melalui titik 9,0 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36 adalah. Ya, ini pilihannya, tidak usah saya bacakan ya. Ini maksudnya begini. Jadi garis singgungnya itu melalui suatu titik singgung, di mana titik singgungnya itu dilalui oleh lingkaran. Nah, garis singgungnya itu juga melalui suatu titik di luar lingkaran ini, yaitu titik 9,0 ini. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa titik 9,0 terletak di luar lingkaran ini? Andaikan atau kita misalkan titik ini adalah x1, y1. Kemudian kita kuadratkan x1 dan y1 itu dan kita jumlahkan. Kalau hasilnya lebih kecil dari r kuadrat, jari-jari kuadrat gitu, maka titik itu ada di dalam lingkaran. Kalau hasilnya sama dengan r kuadrat, berarti titik itu pada lingkaran, maksudnya dilalui oleh lingkaran itu. Kalau hasilnya lebih besar dari r kuadrat, berarti titik itu berada di luar lingkaran. Nah, ini titiknya 9,0. X-nya 9, Y-nya 0.
Kita kuadratkan ini 9 kuadrat 81 ditambah Y kuadrat 0 kuadrat 81 ditambah 0 81. Kita bandingkan dengan R kuadrat ini. Nah, ternyata X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Berarti titik ini 9,0 ini terletak di luar lingkaran. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawab soal ini? Nah, sesuai dengan judulnya, ini ada 6 cara. Ya, hanya cara yang mana yang paling mudah, cara mana yang cepat, itu yang kita pilih. Cuma sebagai suatu konsep, ya, tidak ada salahnya semuanya kita pelajari. Cara 1, ini PGSL, persamaan garis singgung lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Ini adalah lingkarannya. Jadi lingkarannya itu berpusat di titik 0,0. Lingkaran yang berpusat di titik 0,0 itu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya ulangi. Lingkaran yang berpusat di titik 0,0 itu persamaannya adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R ini adalah jari-jarinya. Nah, sekarang persamaan lingkaran pada soal itu adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Ini berarti lingkaran ini berpusat di 0,0. 0,0 itu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dan berjari-jari 6. Sehingga R kuadrat sama dengan 36. Oke, kita kembali ke persoalan kita. Jadi persamaan garis singgung lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 itu adalah Y sama dengan MX. Ini rumusnya ya. Rumus persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0. Ya. Rumus persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, berarti persamaan garis singgungnya itu nanti Y sama dengan MX plus minus 6. Dari mana 6? Ini R kuadrat sama dengan 36. Maka R-nya sama dengan 6. Y sama dengan MX plus minus 6 akar 1 plus M kuadrat. Nah, yang akan kita cari di sini adalah berapa M-nya ini. Berapa gradien garis singgung itu. Nah, persamaan garis ini, maksudnya garis singgung tadi, persamaan garis ini melalui titik 9,0. Nah, melalui titik 9,0 sesuai dengan soal. Maka karena melalui 9,0 ya kita masukkan. Nah, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1.
Ya. Ini X1-nya 9, Y1-nya 0. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 ya, itu adalah Y min Y1 sama dengan M jadi ke sana. Persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 itu adalah persamaan garis melalui titik X1, Y1 itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X minus X1. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya kan melalui titik 9,0. Melalui titik 9,0 ini. Maka persamaannya menjadi Y min Y1, Y1-nya 0. Y min 0 sama dengan M kali dalam kurung X min X1. X1-nya 9. Ini. Ya. Berarti Y dikurangi 0 itu Y sama dengan M-nya kita kalikan ke dalam. MX kemudian M dikali minus 9 min 9M. Jadi persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan MX minus 9M. Nah, berarti sekarang ada dua persamaan. Yang pertama ini Y sama dengan MX plus minus 6 akar 1 plus M kuadrat. Yang kedua Y sama dengan MX minus 9M. Nah, kita substitusikan kedua persamaan ini. Ya, kita substitusikan. Ini Y sama dengan MX plus minus 6 akar 1 plus M kuadrat. Kita substitusikan ke sini. Nah, ini kan Y. Y-nya sama dengan sekian ini. Maka Y sama dengan sekian ini kita substitusikan ke sini. Didapat MX plus minus 6 akar 1 plus M kuadrat sama dengan MX minus 9M. Nah, MX di sebelah kiri dengan MX di sebelah kanan kita coret. Ya. Berarti sekarang sebelah kiri tinggal plus minus 6 akar 1 plus M kuadrat. Sebelah kanan tinggal minus 9M. Kemudian kedua ruas ini sama-sama kita kuadratkan. Kedua ruas ini ya. Sama-sama kita kuadratkan. Sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan kita kuadratkan. Plus minus 6 dikuadratkan 36. Kemudian akar 1 plus M kuadrat dikuadratkan, hilang akarnya. Sehingga sebelah kiri menjadi 36 kali dalam kurung 1 plus M kuadrat ini. Sebelah kanan minus 9 dikuadratkan 81. M dikuadratkan M kuadrat. Berarti sekarang didapat persamaan 36 kali dalam kurung 1 plus M kuadrat sama dengan 81 M kuadrat. Kita kalikan ke dalam ini.
36 kali 1 36 plus 36 kali M kuadrat plus 36 M kuadrat sama dengan sebelah kanan 81 M kuadrat. 81 M kuadrat dikurangi 36 M kuadrat itu dapatnya nih 45 M kuadrat sama dengan 36. Nah, maka M kuadrat sama dengan 36 ini per 45. M kuadrat sama dengan 36 per 45 sehingga M sama dengan kita akarkan ini. Nah, sebelah M kuadrat diakarkan dapat M, sebelah kanan juga diakarkan. Akar dari 36 plus 45 per 45 itu adalah plus minus akar dari suatu bilangan positif itu adalah bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, M sama dengan plus minus akar 36 itu 6. Kemudian akar 45 itu 3 akar 5 ya. Nih. Itu sama dengan akar 9 kali akar 5 kali akar 9 kali 5. Akar 9 itu 3, akar 5, ya akar 5. Berarti akar 45 itu 3 akar 5. Kita sederhanakan. 6 dibagi 3, 2. Berarti M sama dengan plus minus 2 per akar 5. Nah, didapatlah persamaan garis singgung. Tadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan ini MX minus 9M. Nah, M-nya sudah ketemu. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan M, ini M-nya, plus minus 2 akar 5. Masukkan ke sini ya. Plus minus 2 akar 5 kali dalam kurung X minus 9. Maka ini plus minus 2 akar 5 ini sama juga dengan 2 per plus minus akar 5. Nah, plus minus akar 5-nya kita kalikan ke sini. Ya. Berarti persamaan garis singgungnya sekarang menjadi plus minus Y akar 5 sama dengan 2-nya kita kalikan ke dalam. 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali min 9, min 18. Ya. Plus minus Y akar 5 sama dengan 2X minus 18. Nah.
Berarti persamaan garis singgungnya itu ada 2. Ya. Ini 2x, kemudian plus minus y akar 5-nya kita pindahkan, 2x plus minus y akar 5, kemudian minus 18-nya kita pindahkan ke kiri menjadi plus 18. Kalau dipisahkan, kedua persamaan garis singgung itu kalau dipisahkan, 2x plus y akar 5 sama dengan 18, dan satunya lagi 2x min y akar 5 sama dengan 18. Ya, maka jawabannya yang A. 2x plus y akar 5 sama dengan 18, dan 2x minus y akar 5 sama dengan 18. Itu cara 1. Kita lanjutkan dengan cara 2. Tadi sudah kita bahas bahwa titik 9,0 ini terletak di luar lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung yang melalui titik 9,0 itu, kita gunakan rumus gradien garis singgung melalui sebuah titik di luar lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagaimana rumusnya? Rumusnya ini. Ini adalah rumus untuk mencari M atau gradien. Gradien garis singgung yang melalui sebuah titik di luar lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Bagaimana rumusnya? M sama dengan X1 Y1 plus R plus minus akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat minus R kuadrat per X1 kuadrat min R kuadrat. X1 Y1-nya itu adalah titik yang berada di luar lingkaran itu, ya, yang dilalui oleh garis singgung tadi. Nah, sekarang titiknya berapa? 9,0. Ya, 9,0. X1-nya 9, Y1-nya 0. Berarti X1-nya 9, Y1-nya 0. X1, Y1, 9 kali 0, 0. Plus minus R-nya, ini R kuadrat 36, R-nya 6, akar X1 kuadrat. X1-nya 9 dikuadratkan 81. Plus Y1 kuadrat. Y1-nya 0 dikuadratkan 0. Min R kuadrat. R kuadratnya 36. Per X1 kuadrat, 9 kuadrat 81, minus R kuadrat, minus 36. Dikurangi 36. Kita hitung, M sama dengan, ini 0 ya, plus minus, nah ini dalam kurung ini 81, tambah 081 dikurangi 36, 45. Plus minus 6 akar 45, dikurangi 81, kurangi 36. 81 kurangi 36 itu 45. Nah, di atas ada akar 45, di bawah ada 45. Ya. Kita bagi dengan akar 45. Akar 45 dibagi akar 45 1, 45 dibagi akar 45 itu akar 45. Ya. Gini.
45 itu adalah akar 45 dikali akar 45 atau akar 45 kuadrat. Sehingga ini bisa kita coret. Berarti kalau akar 45 dibagi 45 itu sama dengan 1 per akar 45. Ya. Maka plus minus 6 akar 45 per 45 itu sama dengan 6 per plus minus 6 per akar 45. Sama dengan plus minus akar 45 tadi. Sudah kita hitung tadi akar 45 itu akar 9 kali 5. Akar 9 3, akar 5 ya akar 5. Berarti akar 45 itu 3 akar 5. Nah, ini sekarang kita sederhanakan. 6 dibagi 3 dapat 2, 3 dibagi 3 dapat 1. Berarti M-nya ini sama dengan plus minus 2 per akar 4. Plus minus 2 per akar 5. Maka persamaan garis singgungnya itu ya, Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Ini adalah rumus umum persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Nah, garis singgungnya itu tadi melalui titik X1, Y1 yang berada di luar lingkaran ini. Titik X1, Y1 itu adalah 9,0. Berarti sekarang persamaan garis singgungnya itu adalah Y dikurangi 0 karena Y1-nya 0, ingat titiknya 9,0 ini. Titiknya ini. X1-nya 9, Y1-nya 0. Y min Y1, Y min 0 sama dengan plus minus 2 akar 5. Karena M-nya plus minus 2 per akar 5. Y min 0 sama dengan plus minus 2 per akar 5 kali dalam kurung X min X1. X1-nya 9. Y min 0 sama dengan plus minus 2 per akar 5 kali dalam kurung X minus 9. Nah, plus minus akar 5-nya ini kita kalikan ke sini. Y min 0 kan Y dikali dengan plus minus akar 5. Didapatlah plus minus Y akar 5 sama dengan 2-nya ini kita kalikan ke dalam. 2 kali X, 2X. 2 kali minus 9, minus 18. Ya. Berarti, kalau plus minus Y-nya ini kita pindahkan ke kanan, gitu. Kemudian minus 18-nya ini kita pindahkan ke kiri. Ya. Kemudian dibaca dari sebelah kanan. Didapatlah 2X plus minus Y akar 5 sama dengan 18. Ini artinya ada dua persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang pertama adalah 2X plus Y akar 5 sama dengan 18. Dan persamaan garis singgung yang satunya lagi adalah 2X min Y akar 5 sama dengan 18. Ya. Sama dengan jawaban dengan cara 1 tadi. Kita lanjutkan dengan cara yang ketiga.
Bagaimana cara yang ketiga ini? Cara yang ketiga adalah menggunakan diskriminan dari persamaan kuadrat. Diskriminan. Nah, persamaan garisnya tadi, persamaan garis singgungnya melalui 9,0. Nah, persamaan garis yang melalui titik 9,0 adalah Y-0 sama dengan M kali dalam kurung X-9 sama dengan Y-0 sama dengan M kali dalam kurung X-9. Y sama dengan MX minus 9M. Kita kalikan ke dalam ya, M kali X MX, M kali min 9 minus 9M. Nah, garis ini menyinggung lingkaran ini. Menyinggung lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kita substitusikan garis yang ini tadi, Y sama dengan MX min 9M ini ke dalam lingkaran ini. Didapat E kuadrat plus Y kuadrat. Y-nya kan sama dengan MX min 9M. Y kuadrat berarti MX min 9M dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 36. Nah, kita lanjutkan ya. E kuadrat plus, nah ini kita kuadratkan. MX min 9M ini kita kuadratkan menggunakan rumus di SMP. Barangkali masih ingat. A min B pangkat 2 atau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B pangkat 2. Nah, kalau MX minus 9M dikuadratkan bagaimana? Berarti A-nya itu MX, B-nya itu 9M. Sehingga MX minus 9M dikuadratkan, itu hasilnya adalah MX dikuadratkan, M kuadrat E kuadrat, kemudian kita ikuti rumusnya itu, min 2AB, 2 kali MX kali B-nya 9. Nah, B-nya 9M ya, 2 kali MX kali 9M, minus 18M kuadrat oh ya, ada yang keliru nih, kita perbaiki dulu
Sepertinya ada yang salah. Ini tadi ya. Ada yang salah menghitungnya kita. Ini mx min 9m dikuadratkan. Mx dikuadratkan, m kuadrat e kuadrat min 2mx kali 9m. Berarti ini x-nya tidak kuadrat. X-nya ini tidak kuadrat. 2mx kali 9m. 18m kuadrat x. X-nya tidak kuadrat. Plus 9m dikuadratkan 81m kuadrat sama dengan ya, sama dengan 36. Oh ya, di sini ada tanda panahnya ya. Maka oke. Ini tidak kuadrat. Oke, kita kembali lagi sampai cara 3 tadi ya. Nah, oke. Tadi ada yang keliru kita menghitungnya. Kembali ke sini. Jadi persamaan garisnya tadi, persamaan garis singgungnya tadi melalui 9,0. Karena melalui 9,0, maka didapatlah persamaan garisnya itu yang nanti menjadi persamaan garis singgung itu Y sama dengan mx min 9m. Nah, garis ini menyinggung lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kita substitusikan ya. Kita substitusikan ini persamaan garis tadi, Y sama dengan mx min 9m ini ke dalam lingkaran ini. Lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Maka didapat ya kan, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Nah, Y-nya kan sama dengan mx min 9m ini. Dikuadratkan sama dengan 36. Kita uraikan ya, kita lanjutkan perhitungannya. E kuadrat plus mx min 9m dikuadratkan. Mx dikuadratkan, m kuadrat E kuadrat tadi kita sudah uraikan. Kemudian dua mx kali 9m. 18m kuadrat X. Tadi keliru, seharusnya X-nya tidak kuadrat. Tadi X-nya kuadrat, sudah kita perbaiki. Plus 9m dikuadratkan.
81 M kuadrat. Sama dengan sebelah kanan 36. Nah, nih. Sebelah kanan sama dengan 36 ini. Nah, ini E kuadrat plus M kuadrat E kuadrat. Kembali ke sini. Tadi terlangkah ke slide selanjutnya. Ini kan E kuadrat plus M kuadrat E kuadrat. Kita keluarkan E kuadratnya menjadi dalam kurung 1 plus M kuadrat tutup kurung kali E kuadrat. Nih. Minus 18 M kuadrat X plus 81 M kuadrat minus 36 sama dengan 0. Jadi 36 di kanan, di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi minus 36. Ini kan persamaan kuadrat ini. Ini 1 plus M kuadratnya ini A. Kemudian minus 18 M kuadrat ini B. Kemudian 81 M kuadrat minus 36 ini C. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu A E kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, garis tadi ya, menyinggung lingkaran dimaksud kalau diskriminan persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Artinya apa? Persamaan kuadrat ini memiliki satu akar nyata, ya, memiliki akar kembar, memiliki satu akar nyata, memiliki dua akar yang kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Nah, syaratnya diskriminannya sama dengan 0 atau D sama dengan 0. Jadi garis ini menyinggung lingkaran dimaksud, garis tadi menyinggung lingkaran dimaksud, garis yang ini menyinggung lingkaran ini, kalau diskriminan dari persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Kalau diskriminan persamaan kuadrat ini, diskriminan dari persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Diskriminan itu D. Jadi syarat menyinggungnya D sama dengan 0. D sama dengan 0, maka D itu diskriminan ya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. D itu sama dengan B kuadrat minus 4AC. Nah, jadi syaratnya agar garis tadi menyinggung lingkaran, syaratnya adalah diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminannya sama dengan 0, maka B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya adalah ini. Nah,
minus 18M kuadrat, B kuadrat berarti minus 18M kuadrat dikuadratkan, minus 4, A-nya adalah 1 plus M kuadrat, ini A-nya ya, min 4A, C-nya adalah ini. Min 4 kali dalam kurung 1 plus M kuadrat, kali C kali dalam kurung 81 M kuadrat minus 36 sama dengan 0. Nah, kita uraikan ini. Kita uraikan. Minus 18 dikuadratkan itu 324. Kemudian M kuadrat dikuadratkan M pangkat 4. Minus 4. Nah, ini kita kalikan dulu ini yang dalam kurung ini. 1 dikali 81 M kuadrat. Ini 81 M kuadrat. Kemudian 1 dikali minus 36. Minus 36 ini. Kemudian plus M kuadrat dikali 81 M kuadrat ini. 81 M pangkat 4. Kemudian terakhir plus M kuadrat dikali minus 36. Minus 36 M kuadrat sama dengan 0. Kita hapus seluruhnya coretan-coretan ini. Kita lanjut untuk mencoret-coret lagi. Nah, sekarang ini tadi 324 M pangkat 4 ini. Minus 4 yang dalam kurung ini, kita sederhanakan dulu. 81 M kuadrat dikurangi 81 M pangkat 4 kita tulis di depan dulu ini. Dari pangkat yang tinggi kan. Nih. Kemudian 81 M kuadrat dikurangi 36 M kuadrat plus 45 M kuadrat. Kemudian terakhir ini minus 36 ini. Minus 36. Sama dengan 0. Ya. Sekarang kita buka kurungnya. Kita buka kurungnya berarti kita kalikan ke dalam. 324 M pangkat 4 minus 4 kali 81 M pangkat 4 itu min 324 M pangkat 4. 81 kali 4 itu 324. Kemudian minus 4 ini dikali dengan plus 45 M kuadrat. Minus 180 M kuadrat. Kemudian terakhir minus 4 dikali minus 36. Plus 144 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mencoret M pangkat 4 dikurangi 324 M pangkat 4. 0 ya. Berarti sekarang tinggal minus 180. Tinggal ini. Minus 180 M kuadrat plus 144 sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kanan 180 M kuadratnya, maka didapat didapat 180 M kuadrat sama dengan 144. Kita bagi dengan 36. 180 dibagi 36 itu 5 M kuadrat sama dengan 144 dibagi 36 itu 4.
Maka M kuadrat sama dengan 4/5. Nah, M kuadrat sama dengan 4/5, maka M sama dengan plus minus akar 4/5. Sama dengan akar 4 itu 2, akar 5, ya akar 5. Berarti M sama dengan plus minus, ada 2 M-nya itu, satunya positif, satunya negatif. Ya, gradiennya itu ada 2. Yang satunya positif, ya, yang satunya negatif. Yang garis yang gradiennya positif itu, garis yang gradiennya positif itu arahnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini ya. Sebaliknya kalau garis yang gradiennya negatif itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini M-nya. Gradien itu kan menyatakan arah, koefisien arah. Ini yang gradiennya negatif. Berarti persamaan garis singgungnya ada 2 karena gradiennya ada 2. Nah, sekarang untuk yang M-nya itu positif, M sama dengan 2 akar 5, didapat PGS persamaan garis singgung. Nah, masukkan ke sini. M-nya masukkan ke sini. Y sama dengan 2 akar 5X. MX kan, M-nya 2 akar 5. Y sama dengan 2 akar 5X. Minus 9M. 9 dikali 2 per akar 5. Minus 18 per akar 5. Nah, semuanya nih ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan akar 5. Berarti Y akar 5 sama dengan 2X. 2X per akar 5 dikali akar 5 tinggal 2X. Nih. Kemudian minus 18 per akar 5 dikali akar 5 tinggal minus 18. Berarti Y akar 5 sama dengan 2X min 18. Atau ya, 2X minus Y sama dengan 18. Berarti 2X-nya tetap, Y akar 5-nya di sebelah kiri pindah ke kanan jadi minus Y akar 5. Kemudian minus 18-nya pindah ke kiri jadi 18. Dibaca dari sebelah kanan, 2X minus Y akar 5 sama dengan 18. Oke. Itu untuk yang M-nya 2 per akar 5. Nah, masih ada satu M lagi, yaitu M sama dengan minus 2 per akar 5. Untuk M sama dengan minus 2 per akar 5 didapat persamaan garis singgung. Masukkan ke sini M-nya ya. Masukkan ke sini. Didapat persamaan garis singgung. Y sama dengan minus 2 per akar 5X. Minus 9 dikali minus 2 per akar 5. Plus 18 per akar 5. Karena negatif kali negatif itu positif. Ini. Nah. Sama seperti di atas tadi, kedua ruas kita kalikan dengan akar 5. Sehingga ruas kiri menjadi Y akar 5. Ruas kanan menjadi Y akar 5 sama dengan minus 2X plus 18. Atau 2X-nya kita pindahkan ke kiri. 2X plus Y akar 5. Karena Y akar 5-nya tetap bertanda positif. 2X plus Y akar 5 sama dengan 18. Oke, ini cara yang ketiga. Hasilnya sama dengan cara yang pertama dan kedua.
Kita hapus dulu. Kita lanjutkan dengan cara yang keempat. Cara yang keempat ini kita cari titik singgungnya dulu. Titik singgungnya itu titik pada lingkaran yang dilalui oleh garis singgung itu. Jadi titik singgung itu dilalui oleh lingkaran sekaligus dilalui oleh garis singgung itu. Perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah lingkarannya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36, pusatnya di sini 0,0. Kemudian jari-jarinya 6. Jari-jarinya 6. Jadi kalau di sini kita gambarkan ini titik 6,0, ini minus 6,0, ini di atas ini perpotongan lingkaran dengan sumbu Y itu 0,6, di bawah 0, minus 6. Nah, titik 9,0 tadi, titik yang dilalui oleh garis singgung tadi, ada di sumbu X. Sumbu X itu Y-nya 0. Titik A ini. Nah, kita buat dari titik A ini ditarik garis singgung lingkaran. Pertama yang ini garis singgung yang turun ini. Nah, ini yang gradiennya negatif tadi. Ini yang kedua garis singgung yang naik. Ini yang gradiennya positif. Nah, kita hapus dulu. Kok enggak mau dihapus? Enggak pas ngapusnya. Nah, jadi dari titik ini ditarik garis singgung ke sana. Kemudian dari titik ini juga ditarik garis singgung sini. Nah, berarti di sini ada titik singgung. Titik singgung. Katakanlah kita tuliskan TS1, titik singgung pertama. Di sini ada titik singgung yang kedua, TS2. Nah, perhatikan jarak dari pusat lingkaran ke titik singgung ini sama dengan jari-jari. Sama dengan 6. Ya, demikian juga ini. Jarak dari O ke TS2. Kemudian jarak dari O ke A, dari titik yang berada di luar lingkaran tadi, itu 9. Karena titik A ini 9,0. Berarti jarak dari sini ke sini itu 9. Ya. Nah, salah satu sifat garis singgung itu tegak lurus jari-jari. Garis singgungnya ini ya, tegak lurus jari-jari ini. Demikian juga garis singgung yang ini, tegak lurus ini. Berarti sekarang kita mempunyai segitiga. Ini perhatikan. Perhatikan OTS1, OTS1 sama dengan OTS2 sama dengan jari-jari yaitu 6. Kemudian OA ini berarti sini ke sini sama dengan 9. Nah, OTS1 tegak lurus garis singgung 2 ini, garis singgung 2 ini ya, yang turun ini. Nah, demikian juga OTS2 tegak lurus garis singgung yang naik ini, garis singgung 1. Nah, TS ini titik singgung kemudian GS garis singgung. Nah, segitiga ini segitiga ya. O A TS1 berarti segitiga ini O A TS1 itu siku-siku di TS1 karena garis singgung GS2 ini tegak lurus jari-jari ini.
Berarti segitiga OATS1 itu siku-siku di sini. Nah, sehingga kalau siku-siku kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari panjang garis A ini TS1. Nah, ini segitiganya siku-siku di sini. Nah, siku-siku di situ ya. Berarti ATS1 berarti sisi miringnya adalah OA. Nah, ATS1 sama dengan akar OA kuadrat dikurangi OTS1 kuadrat. Nah, sisi miringnya adalah OA, sisi siku-sikunya adalah OTS1 dan ATS1. Sehingga panjang ATS1 itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Nah, kita cari di sini. ATS1 sama dengan akar OA kuadrat dikurangi OTS1 kuadrat. Sama dengan akar OA 9 dikuadratkan 81. Dikurangi OTS1. OTS1 itu sama dengan jari-jari 6 dikuadratkan 36. Sama dengan akar 81 dikurangi 36 sama dengan akar 45. Nih. ATS1 sama dengan akar 45. Nah, misal TS1 adalah X1, Y1. Nah, maka jarak dari A ke TS1 itu dihitung dengan rumus jarak ini. Ya. Rumus jarak itu D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini kan rumus jarak. Susah nulis rumus jaraknya, tapi saya harap kita semua sudah tahu rumus jarak itu bagaimana. Jadi ATS1A ini A ke TS1 itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti ATS1 itu sama dengan akar X1 dikurangi 9 kuadrat. Ya. Ditambah Y1 di sini. X1, Y1 dikurangi 0 kuadrat. Y1 dikurangi 0 dikuadratkan. Berarti Y1 kuadrat. Berapa tadi jaraknya sudah kita hitung? 45. Sama dengan akar 45. Berarti kita memperoleh persamaan X1 minus 9 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 45. Persamaan 1. Nah,
TS1 dilalui oleh garis singgung 2, perhatikan gambar. Dan juga oleh lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Sehingga ya, kita substitusikan titik X1, Y1 atau TS1 itu ke dalam persamaan lingkaran ini. Ya. TS1 dilalui oleh lingkaran ini. Kita substitusikan ke sini. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita kurangkan sekarang. Kita memperoleh persamaan yang kedua nih. Kita kurangkan persamaan 1 dan 2. Nah, maka didapat X1 min 9 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi. Jadi, yang sebelah kiri dari persamaan pertama ini kita kurangi dengan sebelah kiri dari persamaan yang kedua. Demikian juga dengan ruas kanannya. Nah, gitu. Jadi ini sebelah kiri dari persamaan 1 ini kita kurangi dengan sebelah kiri dari persamaan 2 ini. Demikian juga sebelah kanan atau ruas kanan dari persamaan 2 kita kurangi dengan sebelah kanan dari persamaan persamaan 1 kita kurangi dengan sebelah kanan dari persamaan 2. Sehingga didapat ini. X1 min 9 kuadrat plus Y1 kuadrat dikurangi dalam kurung X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan 45 dikurangi 36. Nah, sekarang kita selesaikan dulu persamaan ini. Ya. Kita kuadratkan lagi X1 min 9 kuadrat, X1 kuadrat min 2 kali X1 kali 9 min 18 X1 plus 9 kuadrat 81, kemudian plus Y1 kuadrat ini ya, Y1 kuadrat yang ini, Y1 kuadrat yang ini ya. Kemudian ini kita buka kurungnya, berarti kita kalikan ke dalam min X1 kuadrat min Y1 kuadrat sama dengan sebelah kanan 45 dikurangi 36, 9. Nah, sekarang kita coret ini. X1 kuadrat dikurangi X1 kuadrat ini. Y1 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat ini. Habis ya, 0. Tinggal 18X1 kita pindahkan sebelah kanan, 18X1 sama dengan 81 dikurangi 9. Didapatlah 18X1 sama dengan 72. Maka X1 sama dengan 4. Nah, kalau X1-nya 4, Y1-nya kita cari dari sini. Sini. Nah, X1-nya kan 4. 4 kuadrat 16. 16 plus Y1 kuadrat sama dengan 36. Berarti Y1 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 16 sama dengan 20. Y1 sama dengan plus minus akar 20. Nih. Sama dengan plus minus 2 akar 5. Akar 20 itu akar 4 kali 5. Akar 4-nya 2, akar 5-nya ya akar 5. Sehingga Y1 sama dengan plus minus 2 akar 5. Maka didapatlah titik singgung ini, 2 titik singgung. Titik singgung 1 yang di atas ini. Nah, X-nya positif, Y-nya positif. Ini 4,2 akar 5. Titik singgung yang kedua yang ini. Ya. Di bawah sumbu X. Tapi sebelah kanan sumbu Y, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Titik singgung 2, TS2, 4, minus 2 akar 5. Ya. Kita hapus dulu coret-coretannya. Oke. Nah, sekarang kita cari persamaan garis singgung 2. Persamaan garis singgung 2 itu yang turun ini.
sesuai dengan gambar ya. Kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumusnya ya, tulisannya jelek. Nah, Y1 nya mana? Boleh yang kita anggap sebagai X1, Y1 adalah 9,0. Kemudian yang kita anggap sebagai X2, Y2 adalah titik singgung TS1 ini. Nah, jadi persamaan garis singgung 2 yang melalui titik 9,0 dan TS1 kita cari dengan rumus ini. Y min 0, Y min Y1, Y1 nya 0, perhatikan 9,0 itu, per Y2 nya, Y2 nya adalah TS1 tadi, Y pada TS1, 2 akar 5 dikurangi 0 sama dengan X min X1, X min 9 ini, per TS1 nya tadi, X nya 4. Ini TS1 ya, 4 dikurangi 9. Maka Y per 2 akar 5, 2 akar 5 kurangi 0 itu 2 akar 5 sama dengan X min 9 per 4 min 9 itu minus 5. Nih. Kita kalikan, kali silang. Kali silang ya. Nih. Min 5 kali Y min 5Y sama dengan 2 akar 5 kali dalam kurung X min 9. Nih. Didapatlah. Nah, sekarang kita bagi dengan akar 5 sebelah kiri dan sebelah kanan. Min 5Y dibagi dengan akar 5 didapat min Y akar 5 sama dengan ya, 2 akar 5 dibagi akar 5 itu 2, 2-nya kita kalikan ke dalam, 2 kali X 2X, 2 kali min 9 min 18. Sehingga didapatlah persamaan 2X plus Y akar 5 sama dengan 18. Pindah ruas ya. Itu adalah persamaan garis singgung kedua yang garisnya turun itu. Kemudian susah sekali mengarahkan pointernya. Mana ya, tidak kelihatan. Nah. Dengan cara yang sama, ya, seperti cara mencari persamaan garis singgung 2, GS2, maka persamaan garis singgung 1 yang naik ke atas itu sesuai dengan gambar,
itu Y min 0 per TS2-nya adalah min 4, TS2-nya adalah 4, min 2 akar 5. Ya, kita masukkan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga didapat Y min 0 per min 2 akar 5 dikurangi 0 sama dengan X min 9 per 4 min 9. Didapatlah Y per min 2 akar 5 sama dengan X min 9 per min 5. Ya. Sama-sama kita kali dengan negatif sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga minusnya itu hilang. Ini ya. Nah, kita kali silang 5 kali Y, 5Y sama dengan 2 akar 5 dikali dalam kurung X min 9. Ya, kita bagi dengan akar 5. 5Y dibagi akar 5 itu Y akar 5 sama dengan 2-nya dikalikan dengan X min 9, 2X min 18. Ya. Kemudian seperti yang tadi kita pindahkan ruas, 2X min Y akar 5 sama dengan 18. Didapatlah dua persamaan garis singgung ini. Ya, yang sama dengan cara 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan dengan cara kelima. Nah, cara kelima ini itu sebagiannya menggunakan cara keempat, yaitu harus mencari titik singgungnya dulu. Nah, mencari TS1 dan TS2 dulu. Berarti ini hanya sesudah ketemu TS1 dan TS2, caranya berbeda dengan cara keempat. Ya. Nah, setelah ketemu TS1 dan TS2 seperti pada cara 4, ya, maka untuk mencari persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 ya, pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi titik X1, Y1-nya ini adalah titik singgungnya itu. Yang ada dua tadi, yaitu TS1 dan TS2. Ya, kita gunakan rumus ini. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang persamaan garis singgung 1. Persamaan garis singgung 1 itu yang melalui TS2 sesuai dengan gambar tadi. Nah, persamaan garis singgung 1. Nih kan, yang melalui TS2. Persamaan garis singgung 1 melalui TS2. TS2-nya itu 4, min 2 akar 5 adalah, masukkan rumus ini. X1-nya 4, ini. Y1-nya min 2 akar 5. X1X berarti 4 kali X, 4X. Plus Y1, Y1-nya min 2 akar 5 dikali Y. Min 2 akar 5Y sama dengan 36. Nah, kita bagi dengan 2. Semuanya kita bagi 2. 4X bagi 2, 2X. Kemudian minus 2 akar 5Y. Dibagi 2 itu min akar 5Y atau Y akar 5. Sama dengan 36 bagi 2 itu 18. Ini. Kemudian persamaan garis singgung 2 yang melalui titik singgung 1. Titik singgung 1 itu yang di atas tadi. Yang garisnya turun. Nih, titik singgung 1, garis singgung yang melalui titik singgung 1 ini adalah GS2.
PGS2 persamaan garis singgung 2 melalui titik singgung 1 melalui TS1. TS1-nya adalah 4,2 akar 5 adalah pakai rumus ini. X1-nya 4, 4X berarti plus Y1-nya itu 2 akar 5 dikalikan Y plus 2 akar 5Y sama dengan R kuadrat sama dengan 36. Kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 seluruhnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Didapat 2X plus Y akar 5 sama dengan 18. Ini. Kemudian, cara ke-6. Pernahkah terpikirkan oleh kita cara ke-6 ini? Bahwa menurut konsep turunan, ya, salah satu dari penggunaan turunan itu untuk mencari garis singgung kurva, ya. Nah, hal ini juga bisa digunakan untuk mencari garis singgung pada lingkaran. Cara yang ke-6 ini menggunakan turunan untuk mencari gradien garis singgung di titik singgung itu, yaitu di TS1 dan TS2 tadi. Jadi saya ulangi, cara ini menggunakan turunan untuk mencari gradien garis singgung di titik TS1 4,2 akar 5 dan TS2 titik singgung yang kedua yaitu 4,-2 akar 5. Nah, lingkaran dipandang sebagai fungsi. Ya, fungsi ini ya. Kok fungsinya kemana? Kita perbaiki loh. Nah, ini kalau ya, kita kembali ke sini. Jadi, lingkaran dipandang sebagai suatu fungsi fx, y, fungsi dari x dan y, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, dan dicari turunannya. Nah, turunan dari lingkaran ini turunan dari lingkaran e kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36 adalah 2x dx. Nah, dx berarti diturunkan terhadap x. Dan turunan dari y kuadrat adalah 2y dy. Diturunkan terhadap y. Sama dengan turunan dari 36 itu konstanta 0, tidak ada variabelnya. Sehingga diperoleh 2y dy sama dengan minus 2x dx. Nah, gradien itu sama dengan turunan pertama. Nah, turunan pertama fungsi gradien garis singgung. M sama dengan dy per dx sama dengan, nah, dy per dx-nya dari sini, ya, dy per dx-nya sama dengan min 2x dibagi 2y sama dengan min x per y. Nah, gitu gradien garis singgungnya ya. Nah, sekarang kita cari dulu gradien garis singgung di TS1, yaitu 4,2 akar 5. Nah, M sama dengan min x per y. Min x-nya 4, y-nya 2 akar 5. Sama dengan min 2 per
akar 5. Karena 4 dibagi 2 itu 2. Jadi M-nya sama dengan min 2 per akar 5. Itu gradien garis singgung di titik singgung 1, di TS1. Nah, PGS1, nah, PGS1, PGS2 nih barangkali ya. Karena yang melalui, sesuai dengan gambar tadi, yang melalui TS1 itu adalah garis singgung yang turun tadi. Nah, garis singgung yang turun tadi adalah GS2. Ya, sebenarnya itu masalah urutan ya. Nah, tidak berurutan tidak apa-apa. Nah, oke. Oh, keluar dulu dari Microsoft Word-nya ya. Nah, PGS2 yaitu persamaan garis singgung yang melalui TS1 ini, yang turun ini. Nah, Y min Y1. Y1-nya adalah ini. Y pada TS1 itu, titik singgung 1 itu. Kok udah terima kasih. Y min Y1, Y min 2 akar 5 sama dengan M. M-nya adalah ini. Min 2 per akar 5 itu. Dikali X min X1. X min X1-nya adalah ini, 4. Ya. Kita min akar 5-nya. Min akar 5-nya kita kalikan ke kiri. Min akar 5 kali Y akar 5. Kemudian min akar 5 dikali akar 5-nya kita kalikan ke kiri ya. Bentar. Akar 5-nya ini kita kalikan ke kiri. Jadi Y kali akar 5 Y akar 5. Kemudian akar 5 dikali minus 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Dikali 2, 10. Ya. Berarti Y akar 5 min 10 sama dengan min 2-nya ini kita kalikan ke dalam. Min 2X. Min 2 kali min 4 itu plus 8. Ya. 2X, min 2X-nya kita pindahkan ke kiri. Min 2X plus Y akar 5 sama dengan min 10-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti menjadi 8 plus 10 sama dengan 18. Didapatlah persamaan garis singgung 2 yang turun itu. 2X plus Y akar 5 sama dengan 18. Kemudian di TS2 4, min 2 akar 5. Gradien garis singgungnya M sama dengan min X per Y sama dengan min 4 per Y-nya min 2 akar 5. Minus bagi minus. Positif. 4 bagi 2 itu 2, 2 per akar 5. Dengan cara yang sama dengan ini, ya, didapatlah persamaan garis singgung 1, ya, yang naik itu sesuai dengan gambar tadi, itu Y min dari Y1, min dari min 2 akar 5. Y plus 2 akar 5 sama dengan M-nya 2 per akar 5 dikali dalam kurung X min X1. X min 4 ini. Kalikan ke kiri akar 5-nya. Y akar 5 plus sama kayak tadi. 2 akar 5 kali 5 itu 10. Sama dengan 2-nya kali ke dalam 2X. 2 kali min 4 itu min 8. Ya. Maka didapatlah persamaan garis singgung 2X. Ya, 2X. Y akar 5-nya pindah ke kanan. Min Y akar 5. Kemudian min 8-nya pindah ke kiri. Jadi 10 plus 8 jadi 18.
2x min Y akar 5 sama dengan 18. Ini garis singgung 1 yang melalui titik singgung 2 sesuai dengan gambar tadi yang garisnya naik, gradiennya positif. Ini garis singgung 2 yang garisnya turun, gradiennya negatif. Demikian cara mencari persamaan garis singgung, cara menentukan persamaan garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Di luar lingkaran yang berpusat di 0,0. Jadi lingkarannya itu adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang berpusat di 0,0. Titiknya berada di luar lingkaran. Ada 6 cara. Ya, ada 6 cara dan ke-6 cara ini menghasilkan jawaban yang sama. Ya. Nah, Anda bisa memilih cara mana yang menurut Anda mudah, cara mana yang paling sesuai dengan Anda. Namun sebagai suatu konsep, sebaiknya semuanya kita pelajari untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.